Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat kekasih Tuhan. Puji dan syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan oleh karena kasih, anugerah dan pemeliharaannya kepada kita, sehingga kita masih dilayakkan dan dimungkinkan untuk melaksanakan ibadah saat ini. Walaupun ibadah saat ini masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Untuk memulai ibadah kita saat ini, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Sebagai lagu pembukaan, kita melakukan pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan jemaat duduk. Kita masuk dalam Mazmur responsorial. Jemaat Tuhan, berdasarkan Mazmur 121, marilah secara berbalasan kita mengungkapkan syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan
Demikian. Nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kejahatan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kita mengangkat pujian syukur kasih setiamu. Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Aku pikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Untuk masuk dalam pembacaan hukum kasih, saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita respon hukum kasih dengan melakukan PKJ 277 ayatnya yang pertama, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika
iman sempurna untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satu dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan pengakuan dosa dari PKJ 43. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita mengangkat pujian, nyanyian syukur sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi
jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan mengangkat pujian, mari masuk. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam roh kebenaran. Kami bersyukur dan bersukacita pada saat ini Tuhan. Hari yang Engkau kuduskan. Kami boleh berhenti sejenak dari segala kesibukan kami. Kami datang mencari Engkau melalui kesaksian persekutuan dan pelayanan. Iya Tuhan, firman-Mu tersedia sebagai santapan rohani kami. Kami sungguh percaya bahwa ini adalah perkataan-Mu untuk kehidupan kami. Karena itu, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, telinga kami, dan beri kami hikmat supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang membawa kami hidup
dalam jalan kebenaran. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang telah menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saat ini kita berada dalam pembacaan Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Saudara-saudara, bacaan kita ini kita diperhadapkan dengan dua perikop, pengharapan anak-anak Allah
dan yang satu keyakinan iman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika kita membaca pada ayat yang ke-26, di situ dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pengharapan anak-anak Allah ada dalam setiap doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan anak-anak Allah, saudara-saudara, sesungguhnya adalah ketika ia mempercayai Allah dalam seluruh jalan hidupnya. Jujur kita akui bahwa kita sering berdoa. Tetapi saudara-saudara, kita pun mau jujur dengan berkata bahwa kita pun tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita besok, lusa, tahun depan. Kita pun tidak tahu apa yang terjadi. Kita berdoa hanya dengan ucapan yang keluar dari hati kita. Seolah-olah doa kita itu hanyalah merupakan kebutuhan hidup kita untuk hari ini saja. Padahal Rasul Paulus dengan jelas mau mengatakan bahwa umat-umat Tuhan hendaklah berdoa untuk setiap saat dalam hidupnya, sebab setiap umat-umat Tuhan tidak tahu apa yang terjadi untuk hari esok mereka. Dengan usaha manusia sendiri, tidak mungkin manusia dapat membenarkan diri mereka sendiri. Bahkan segala akal budi manusia tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya kita harus berdoa kepada Allah untuk masa depan kita. Yang pasti bahwa seperti kata firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun kita supaya kita dapat berdoa bagaimana berdoa yang seharusnya. Tapi yang pasti saudara-saudara, akhir doa yang sebenarnya adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku atau rohku, dan jadilah seturut dengan kehendakmu. Itu akhir dari setiap doa kita. Mengapa demikian, saudara-saudara? Ketika kita menganalisa, maka kita menemukan bahwa sesungguhnya jemaat tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan jemaat itu sendiri. Sementara pada sisi lain, Rasul Paulus tahu dengan persis bahwa ada jemaat yang akan mengalami penindasan, kekerasan, ataupun yang akan mengalami penderitaan di masa yang akan datang. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat agar supaya mereka mempersiapkan diri dalam iman, dalam pengharapan untuk tekun berdoa dalam menjalani hidup dan menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan di jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena Rasul Paulus mengetahui bahwa gereja akan menghadapi penderitaan, penganiayaan, dan penindasan, karena itu Rasul Paulus ingin menguatkan jemaat Tuhan bahwa sesungguhnya mereka harus hidup dalam berpengharapan kepada Yesus Kristus.
Mereka harus menguatkan iman mereka untuk tetap berdiri di atas kebenaran pengorbanan Yesus Kristus. Karena kehidupan kekal dijamin hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, penderitaan dan penindasan tidak akan bisa mengalahkan umat-umat Tuhan. Dan tidak akan bisa memisahkan umat Tuhan dari kasih Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah mengetahui benar bahwa Allah ikut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan takut dengan berbagai tantangan atau bencana. Sebab hal itu telah diketahui Allah dan Allah akan menjadikan segala sesuatunya itu yang kita anggap tidak baik menjadi baik di mata Allah. Yang kita anggap itu adalah kecelakaan, tetapi Allah membuat itu menjadi berkat yang lebih besar dalam hidup kita. Inilah saudara-saudara kenyataan yang mungkin kata dunia sangat aneh. Tetapi kata firman Allah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dapat dibuat Allah menjadi kebaikan bagi kita. Sekalipun itu merupakan bencana di mata manusia. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak ditinggalkan Allah dalam mengatasi setiap masalah hidup kita. Kadangkala saudara-saudara kita berkata bahwa sudah terlalu berat penderitaan hidupku sampai aku sudah tidak sanggup untuk memikul beban berat ini. Ada yang berkata Allah sudah tidak peduli. Ada juga manusia yang berkata mungkin Allah tidak mau menjawab doaku. Ada juga yang berkata bahwa Allah sudah membiarkan aku dengan penderitaan yang begitu berat. Saudara-saudara, itu adalah pemahaman dan yang sangat keliru dalam hidup manusia. Sebab sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi justru Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Sebagai anak Tuhan, inilah yang kita harapkan, inilah yang kita percaya bahwa dari semula Allah menentukan kita untuk selamat. Dan memanggil kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, persoalannya saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Itu yang menjadi persoalan. Saudara-saudara, menjadi sama dengan Kristus adalah hidup di dalam keyakinan iman. Hidup di dalam pengharapan. Hidup dengan setia membaca firman Allah serta menaati kebenaran firman Allah. Hidup menjadi serupa dengan Kristus berarti bahwa setia berdoa dan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan mengandalkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau dikatakan kamu adalah orang Kristen, kita berkata, iya, saya Kristen. Tetapi apakah Kristus ada dalam hidup kita? Dalam kekristenan kita. Itu yang menjadi persoalan. Sebab orang yang
menjadi pengikut Kristus, yang mau serupa dengan Kristus, orang yang harus setia dan taat kepada kebenaran firman Allah. Setiap pekerjaan yang dilakukannya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya. Banyak manusia, saudara-saudara, karena kesombongannya, dia mengandalkan kekuatannya. Dia lupa kalau firman Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, masih banyak manusia yang tidak bisa memenuhi panggilannya untuk hidup setia dan taat dalam keyakinan kepada Yesus Kristus. Karena kesombongan hatinya. Sehingga manusia menghancurkan rencana Allah dalam hidupnya. Serta ketidaktaatan manusia menjadi penolakan terhadap panggilan Allah dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman kita, yaitu Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, untuk menebus dan membebaskan manusia dari segala dosa, serta memberikan hidup yang kekal. Pesan ini ditulis oleh Rasul Paulus di suatu gereja di Roma yang akan mengalami penganiayaan yang mengerikan. Dan hal itu, saudara-saudara, benar terjadi. Karena itu Rasul Paulus menegaskan, apapun yang terjadi pada umat-umat Allah, dimanapun mereka berada, tidak akan pernah dapat dipisahkan dari kasih Allah. Penderitaan yang seharusnya menjauhkan kita dari kasih Allah, tetapi justru menolong kita untuk berhubungan erat dengan Dia, dan kasih Allah memulihkan hidup kita manusia. Saudara-saudara, kata firman Tuhan, ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketalanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, ini adalah suatu pandangan yang dapat menyingkirkan semua rasa takut, rasa gentar, rasa kesepian dari kehidupan umat-umat Tuhan. Yang sesungguhnya saudara-saudara sebagai manusia, terlebih lagi hidup dalam dunia sekarang ini, seringkali kita memikirkan hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi dalam dunia ini ataupun di dunia yang lain.
Seringkali saudara-saudara kita berpikir bahwa dengan kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini, saudara-saudara kita berada di dalam bahaya penindasan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau bencana dan lain-lain sebagainya. Sekalipun itu terjadi di depan mata kita, saudara-saudara, di mana-mana terjadi bencana. Tetapi satu hal yang kita yakini dan yang kita imani, bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada, saudara-saudara. Sekalipun kita berkata bahwa penderitaan begitu berat, sekalipun kita berkata bahwa situasi kondisi sekarang ini tidak menentu, tetapi satu hal yang kita pegang bahwa kasih setia Allah tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Apa yang harus kita takutkan, saudara-saudara? Semua sudah dikatakan firman Tuhan bahwa kelaparan, penganiayaan, ketelanjangan, bahaya, pedang, kematian tidak bisa membuat kita takut dan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab Kristus telah membeli hidup kita dengan harga yang mahal. Karena itu kita adalah milik Kristus. Yesus membeli kita bukan dengan sekeping uang perak ataupun 30 keping uang perak. Tetapi Yesus membeli kita dengan darahnya. Dia membeli kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan kasih Allah yang sempurna itulah yang mengikat hidup kita ini, sehingga kasih Allah itu tidak akan lepas dari hidup kita. Kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang meyakini dan percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau demikian, saudara-saudara, firman Tuhan ini sungguh menghibur dan menguatkan kita dalam menghadapi kesukaran hidup. Misalnya saja penganiayaan, misalnya saja penyakit, sakit penyakit, misalnya saja penjara atau kematian, atau bencana alam. Kasih Tuhan Yesus akan melindungi kita, sehingga kita dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi semua itu, sehingga kita menjadi pemenang yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk mengajar kita terus-menerus berdoa, bercakap dan berbicara kepada Allah. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan yang telah kita dengar itu dapat kita lakukan dalam hidup kita. Biarkan Allah yang bekerja dalam setiap masalah hidup kita. Sadarlah, kita manusia terbatas. Kita tidak punya daya. Tetapi iman kita berkata, kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala perkara. Dan pengharapan kita bahwa Roh Kudus akan membawa kita pada jalan yang Allah kehendaki untuk menuai kehidupan yang kekal. Kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara-saudara,
adalah bukti bahwa Roh Kudus akan membawa kita kepada kekuatan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka dipersilahkan persembahan pujian dari PPR Jemaat Telo. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita mulai. Saudara-saudara,
biarkanlah roh Tuhan menyala-nyala dalam hidup kita untuk mengajar, menasehati, dan mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah dalam kekuatan iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan berikanlah kesempatan kepada Allah untuk bekerja dalam seluruh jalan hidup kita, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian Indah Rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua caramu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sidang jemaat yang kekasih, pada saat ini kita tiba pada pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Bapa-Ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus ku percaya, terimalah
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Iya Bapa, Engkau telah berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk membuka pintu hati kami, supaya Roh Kudus-Mu bertahta di dalam hidup kami, dan mengajar kami, mengajar jiwa-jiwa kami untuk selalu berdoa dan bersyukur kepadamu. Dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang tetap meyakini bahwa dalam seluruh jalan hidup kami, ada Allah yang bekerja untuk menguatkan kami dalam menghadapi setiap tantangan hidup, sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang dalam setiap masalah hidup yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Allah yang setia. Iya Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo. Engkau berkati agar melalui pelayanan para hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus kategorial, pendeta, bahkan para pemuda-pemudi gereja-Mu yang turut mengambil bahagian dalam pelayanan, Tuhan Engkau berkenan memberkati dan menyatukan kami dalam pelayanan, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya Bapa, semua majelis yang sudah mengambil bahagian, kantoria, pianis, bahkan operator untuk melakukan siaran online, Tuhan Yesus tolong berkati agar saudara-saudara kami ini semua boleh memakai talenta mereka untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat PPR yang sudah mengambil bahagian dalam bentuk pujian. Berkati Bapa, supaya apa yang mereka punya, suara, keberanian, sukacita, boleh dipersembahkan untuk memuliakan Allah. Iya Bapa, kami berdoa untuk semua program kerja yang ada di dalam jemaat-Mu ini. Berkenan Engkau berkati Tuhan, sehingga berjalan dengan baik. Sekalipun Tuhan kami masih berhadapan dengan pandemi corona, tetapi kami yakin dan percaya semua itu tidak akan menghambat dan merintangi pemberitaan firman Allah. Dengan berbagai cara dilakukannya, sehingga firman Allah tetap diberitakan di dalam dunia ini, secara khusus bagi jemaat-Mu. Bagi anggota jemaat yang sakit, Tuhan kami mohon Engkau lawati mereka. Bapak Pareta Pasau Dapel 4 saat ini sedang dirawat di rumah. Bapak Leonard Octavianus Dapel 4 sedang dirawat di rumah. Bapak Peter Kancang
yang saat ini dirawat di rumah sakit Hermina dan rencana akan keluar dari rumah sakit pada hari ini. Anak kekasih Juan, anak dari Bapak Arwan Dapel 1, dalam keadaan kelemahan tubuh di rumah. Dan mungkin masih ada yang lain saudara-saudara kami Tuhan yang juga berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon, sayangi mereka, kasihi mereka, jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami sungguh percaya kata firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Dan oleh kuasa-Mu Tuhan yang memberkati obat-obatan, makanan, topangan, doa, perhatian keluarga, semuanya itu menjadi saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami percaya juga Engkau akan menyendingkan telinga kasih-Mu untuk seruan mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh dipulihkan dalam iman mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya saudara-saudara kami ini akan sembuh dalam kuasa-Mu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sukacita dengan bertambahnya usia mereka, dengan dipeliharanya pernikahan mereka, dengan sembuh dari sakit, atau berbagai berkat lain yang dirasakan dan diterima oleh jemaat-Mu. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, supaya hidup mereka juga boleh hidup dalam sukacita dan ungkapan syukur senantiasa hanya kepada-Mu. Bagi janda duda, anak yatim, orang-orang yang terlantar, Tuhan berkati agar hidup mereka terpelihara di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkati pemerintah dari pusat sampai pelosok negeri, aparat keamanan TNI dan Polri, penegak hukum, bahkan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mereka bersatu untuk membawa bangsa dan negara ini kepada keutuhan, kesatuan, kedamaian dalam berbagai perbedaan kami. Tuhan, kami pun percaya bahwa hanya di dalam kuasa dan kehendak-Mu lah Engkau akan menghalau semua wabah virus corona dari muka bumi ini, sehingga semua manusia boleh menikmati sukacita Tuhan, karena kami boleh menjalankan aktivitas kami tanpa harus merasa takut dengan virus corona. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya kota Makassar tetap aman dan damai, dan kami pun boleh hidup di dalamnya dengan seluruh aktivitas kami dengan penuh sukacita. Iya Bapa, kami berdoa jadikan kami warga negara yang bertanggung jawab untuk selalu mendukung pemerintah kami dalam membangun Indonesia menuju kesatuan, kemakmuran, dan kejayaan Indonesia. Jadikan kami warga negara yang membawa damai dimanapun kami berada, sekalipun banyak perbedaan di antara kami. Tetapi kami boleh mengasihi satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Iya Bapa, kami berdoa buat seluruh gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, berkati Tuhan, supaya tetap menjadi tubuh Kristus yang utuh untuk mewartakan kabar keselamatan. Gereja Toraja Mamasa dari tingkat sinode, klasis, dan jemaat, berkenan Engkau memberkati sehingga seluruh pelayanan berjalan bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh warga jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga mereka, Bapak Ibu rumah tangga,
dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Yang Engkau tahu Tuhan bahwa saat ini ada begitu banyak warga jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan untuk mencari nafkah. Tuhan tolong kuatkan iman mereka. Yakinkan bahwa wabah corona ini akan berlalu dari muka bumi ini. Dan jemaat-Mu akan kembali dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka. Anak-anak Tuhan yang akan melanjutkan pendidikan mereka, baik itu yang akan belajar secara online dari rumah, Tuhan Yesus tolong berkati, supaya mereka juga tetap bersemangat untuk menjalankan pendidikan mereka, sekalipun keterbatasan untuk berjumpa dengan teman-teman mereka ataupun guru-guru mereka. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa satu hari kelak anak-anak-Mu pun hidup dalam pengharapan bahwa mereka akan berjumpa dengan guru-guru kekasih mereka dan juga teman-teman mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi semua anak-anak-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan, buka jalan, supaya mereka juga boleh mendapat pekerjaan yang layak dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Inilah seru sembahyang kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan-Mu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian, Ku Bersyukur Padamu. Sebab Engkau
Sidang jemaat yang kekasih, kita berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengaku bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Untuk merespon akan persembahan, kita menyanyi dari nyanyian pujian Terima Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdiri. Dan kita menyanyikan lagu pengutusan, Yesus Jurumudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan iman untuk selalu memuliakan Tuhan.
dan jadilah berkat bagi sesama, dan di dalam iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Mewakili seluruh jemaat Tuhan, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH yang sudah memimpin ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, kita melakukan pujian Waktu Tuhan yang Terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali